Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Insya Allah kita hari ini akan masuk pada bab baru, yaitu mengenai aritmatika sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Langsung saja kita mulai ya. Ini adalah kompetensi dasar untuk aritmatika sosial. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca. Oke, sebelum kita masuk, Ibu mau bicara dulu nih tentang aritmatika sosial. Apa sih itu aritmatika sosial? Jadi aritmatika sosial itu adalah matematika kehidupan ya. Berarti matematika ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, aritmatika sosial ini akan banyak membicarakan tentang hubungan jual beli ya, kemudian perbankan dan perpajakan, seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada materinya ya di sini. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya, di sini ada transaksi jual beli ya. Dimana kalau terjadi transaksi jual beli sebuah barang ya, pasti ada yang namanya harga beli barangnya dan ada namanya harga jual. Nah, kita cari tahu nih definisi harga beli itu apa sih. Jadi harga beli atau juga bisa dikatakan dengan modal adalah harga barang dari pabrik atau tempat di mana kamu membelinya. Ya, bisa dari pasar, bisa dari warung, bisa dari supermarket atau dari pusat grosir, tergantung di mana kamu membeli. Kemudian harga jual. Harga jual adalah uang yang diterima pedagang hasil dari penjualan barang. Jadi uang yang diberikan pembeli kepada pedagang ya, atau uang yang diterima pedagang dari pembeli itu adalah harga jual namanya. Nah, pada jual beli ya, kita mengenal istilah yang namanya untung dan rugi. Ya, jadi pedagang bisa terkadang untung atau juga bisa pedagang rugi, tergantung bagaimana situasinya. Nah, pedagang bisa dikatakan untung jika harga jual barangnya itu lebih besar dibanding harga beli barangnya. Oke, jadi kalau harga jual pedagangnya lebih besar daripada harga belinya, pedagang dikatakan untung. Nah, untuk menghitung untung, kita bisa menghitungnya dengan cara mencari selisih dari harga pembelian dikurang dengan harga penjualannya. Kemudian untuk mengetahui persentase keuntungan, misalnya pedagangnya iseng nih mau tahu persentase keuntungannya berapa sih, itu bisa dicari dengan cara untungnya berapa per harga pembelian dikali 100%, seperti itu. Itu kalau kondisinya pedagangnya untung. Nah, bagaimana kalau kondisinya rugi? Kita lihat di sebelahnya ya. Pedagang dikatakan rugi jika harga jualnya itu lebih kecil dibanding harga belinya. Ya, jadi dia menjual barangnya itu tidak lebih tinggi daripada dia saat dia membeli barang tersebut. Ya, maka pedagangnya dikatakan rugi. Nah, untuk menghitung rugi, kita juga bisa mencarinya dari harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Persentase kerugian bisa dicari melalui rugi per harga pembelian dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah tentang diskon atau istilahnya adalah rabat. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal tentang rabat ya, atau kata-kata tentang rabat, kalian jangan bingung ya, karena rabat itu sama aja artinya dengan diskon ya. Diskon atau rabat maksudnya adalah potongan harga. Kan kalian sering ya melihat yang namanya kalau di supermarket atau di mall-mall ada barang-barang yang diberikan diskon ya. Jadi itu barangnya mendapat potongan harga. Nah, untuk menghitung
harga bersih dari barang yang telah didiskon, yaitu harga kotor atau harga awalnya dikurang dengan diskonnya berapa. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal ya untuk yang diskon. Kita perhatikan contoh soalnya. Di salah satu toko swalayan memberikan potongan harga sebesar 20% untuk setiap pembelian barang. Ya. Nina membeli sebuah kaos seharga Rp180.000. Hitunglah jumlah uang yang dibayarkan Nina. Nah, dari soal cerita tersebut diketahui bahwa diskonnya adalah 20% dan harga barangnya, harga awal barangnya adalah Rp180.000. Yang ditanya adalah berapa uang yang harus dibayar. Cara menyelesaikannya, pertama-tama kita cari tahu dulu berapa sih diskonnya, ya. Untuk mencari tahu diskonnya, ya, kalian bisa mengalihkan diskon dengan harga awalnya. Diskonnya adalah 20% atau Ibu tulis di sini 20/100 sama saja ya dengan 20% dikali dengan 180. Ya, sehingga ini bisa kita coret ya. Nah, tinggal 20 dikali 180.000. Kalau dikalikan nanti menghasilkan 36.000. Nah, ini baru diskonnya ya. Jadi 36.000 itu bukan harga aslinya, baru harga diskonnya, bukan harga yang harus dibayarkan. Nah, untuk menghitung harga yang harus dibayar yaitu dengan cara harga awal atau harga kotornya dikurang dengan harga diskon. Harga awalnya atau harga kotornya tadi adalah 180.000 dikurang dengan harga diskonnya yang tadi sudah kita hitung yaitu 36.000. Ternyata setelah dihitung 180.000 dikurang 36.000 adalah 144.000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Nina adalah 144.000. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk pada bruto, tara, dan neto. Nah, kalian sudah pernah belum sih mendengar tentang istilah bruto, tara, dan neto? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, baik, mungkin kalian sering menemuinya. Yang sering kita temui itu adalah neto ya. Neto itu ada di dalam kemasan, makanan kemasan ataupun minuman kemasan. Kalian bisa mencari di situ ada neto. Atau mungkin kalau tidak ada neto, kalian bisa menemukannya dengan istilah lain yang namanya berat bersih atau isi bersih ya. Jadi neto itu adalah berat bersih atau isi bersih. Misalnya minuman air mineral botol ya. Air mineral botol itu yang sedang ya, yang botolnya sedang itu ukurannya 600 ml ya, netonya adalah 600 ml. Artinya air yang ada di dalam kemasan itu adalah 600 ml ya. Jadi 600 ml itu hanya airnya saja, tidak termasuk dengan botolnya, tutupnya, dan plastik pengemasnya ya. Jadi benar-benar hanya isi dalamnya saja, hanya isi airnya saja. Kalau makanan pun seperti itu. Neto misalnya 35 gram, artinya makanan yang ada di dalam kemasan itu beratnya adalah 35 gram, tidak termasuk dengan kemasannya ya. Kemudian ada istilahnya tara. Nah, kalau tadi neto adalah berat bersih atau isi dalamnya saja, kalau tara ini adalah berat kemasannya saja ya. Jadi kemasannya saja itu beratnya berapa, namanya adalah tara. Yang terakhir adalah bruto ya. Kalau bruto itu adalah berat kotor ya. Berat kotor artinya berat semuanya ya, baik kemasan maupun isinya. Jadi secara keseluruhan isi dan kemasannya seperti itu. Nah, di sini Ibu mulai bahas dari tara ya. Untuk menghitung tara bisa kita peroleh dari persentase tara dikali dengan bruto. Kemudian untuk neto itu bisa dicari dari bruto dikurang tara.
ya. Karena tadi bruto itu adalah berat keseluruhan, maka kalau mencari netonya saja atau isi bersihnya saja ya bruto dikurang tara. Nah, yang terakhir untuk menghitung harga bersih, ya, harga bersih yaitu kalian mencarinya dengan mengalihkan neto dengan harga per satuan beratnya. Jadi yang dihitung kalau harga bersih hanya isi bersihnya saja, kemasannya tidak ikut dihitung dalam perhitungan. Seperti itu ya. Oke, ini ada contoh soal. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan harga Rp100.000. Pada karung terdapat tulisan berapa ini? 20 kg ya. Berat brutonya 20 kg. Maaf ya, bukan berat ya. Brutonya 20 kg dan taranya 5%. Jika pedagang menjual gula pasir dengan harga Rp18.000 per kilogram dan semua gula terjual, maka keuntungan yang diterima pedagang sebesar. Nah, dari soal cerita tersebut diketahui harga beli gulanya adalah Rp100.000. Kemudian brutonya adalah 20 kg. Taranya 5% dan harga jualnya Rp18.000 per kilogram. Bagaimana menyelesaikannya? Sebelum menyelesaikan yang ditanya adalah keuntungannya. Ya, untuk menyelesaikannya, di sini kita pertama-tama cari dulu taranya berapa, yaitu dengan cara mengalihkan persen tara dikali dengan bruto. Tadi taranya adalah 5%, jadi kalau ibu tulis dalam bentuk pecahan 5/100 dikali brutonya tadi 20 kg. Nah, kalau dihitung nih ya, ini sama-sama dicoret nolnya. Ya, 5 dikali 2 adalah 10, 10/10 itu 1. Ya, 1 kg untuk taranya. Berarti netonya adalah bruto dikurang tara. Ya, brutonya 20 kg, taranya 1 kg dari tadi yang kita hitung, ya, yang ini yang di atas nih. Nah, setelah dihitung ternyata 20 kurang 1 tentu saja 19. Ya, jadi netonya adalah 19 kg. Oke, kita pindah ke harga jual. Nah, harga jualnya berarti hanya berat bersihnya saja atau netonya saja yang kita hitung, yaitu 19 kg. Dari tadi di sini nih kita dapat hasil netonya. Ya, jadi 19 kg dikali dengan 180.000. Oh, maaf, ini bukan 180.000 ya. Sepertinya ini Bu kelebihan menulisnya atau ada kesalahan nih dalam penulisan titik ya. Jadi ini bukan 180.000 ya, tapi 18.000. Jadi 19 kg dikali 18.000, jadi hasilnya 152.000 untuk harga jualnya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang enggak 20 kg lagi nih, tapi 19 kg. Ya, yang benar-benar bersihnya saja yang dihitung. Nah, untuk keuntungannya ya, untuk menghitung keuntungannya kalian bisa memperolehnya dari mengurangkan harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya adalah 152.000 dan harga belinya 100.000. Sehingga diperoleh keuntungannya adalah 52.000. Ya. Nah, di sini jadi keuntungan yang didapat penjual sebesar 52.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang bunga. Nah, bunga ini bukan bunga yang ada di taman ya, tapi maksud di sini bunganya adalah bunga bank, seperti itu. Nah, untuk bunga ada 2 jenis bunga. Yang pertama adalah bunga tunggal, di mana bunga yang dihitung hanya berdasarkan modalnya saja. Yang kedua adalah bunga majemuk, yaitu bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modal, tetapi bunganya akan berbunga lagi. Nah, yang akan kita lebih perdalam untuk saat ini adalah bunga tunggal ya, yang ini yang atas. Jadi kita akan hanya menghitung bunga berdasarkan modalnya saja, seperti itu. Ini dia contoh soalnya. Kia menabung 6 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 10% per tahun kepada nasabahnya. Berapakah besar bunga per bulannya? Oke, di sini diketahui uang tabungannya adalah 6 juta.
bunganya 10% per tahun. Yang ditanya besar bunga per bulan. Untuk menghitung besar bunga per tahun, kalian hanya perlu mengalihkan bunga per tahunnya dikali dengan uang tabungannya. Tadi dikatakan bahwa bunga per tahunnya adalah 10%, berarti 10 per 100 dikali dengan uang tabungannya yaitu 6 juta. Ya, 10 per 100 dikali dengan 6 juta. Nah, ini tinggal dicoret aja ya nolnya. Nah, tinggal dihitung deh, ini nolnya berarti sekarang ada 5. Berarti hasilnya adalah 600.000. Itu adalah besar bunga per tahunnya. Jadi 1 tahunnya akan mendapat bunga. Kalau Kia menabung 6 juta, 1 tahun Kia akan mendapat bunga 600.000. Nah, yang ditanya tapi bukan bunga per tahun, yang ditanya adalah bunga per bulan. Ya, jadi kalau yang ditanya besar bunga per bulan, kalian tinggal ya sudah, tinggal 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada 12 kan? Nah, mudahnya tinggal besar bunga per tahun dibagi dengan 12. Ya, jadi tadi besar bunga per tahunnya adalah 600.000 dibagi dengan 12 yaitu 50.000. Seperti itu. Jadi ini dia bunga per bulannya, Rp50.000. Yang terakhir adalah pajak. Pajak itu ada pajak penghasilan atau pajak harga barang yang dijual gitu ya. Nah, untuk menghitung harga bersih dari sebuah barang atau penghasilan yang dikenai pajak itu dengan cara harga awal atau mula-mulanya berapa ditambah dengan pajaknya. Contoh soalnya adalah ayah membeli sepeda motor seharga 20 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah ayah harus membayar sepeda motor tersebut? Di sini diketahui bahwa harga sepeda motornya adalah 20 juta. Pajaknya 10%, ya, pajak atau PPN-nya itu adalah 10%. Nah, kalau PPN itu adalah pajak untuk barang ya, pajak pertambahan nilai untuk barang. Dia bisa untuk barang-barang mewah ataupun barang-barang yang ada di yang diperjualbelikan ya. Contohnya di mana tuh barang yang diperjualbelikan yang ada pajaknya. Misalnya kalau kamu makan di restoran, itu kalau kamu iseng-iseng melihat bill atau notanya, di situ ada yang namanya pajak. Nah, itu namanya PPN juga. Nah, di sini karena barang mewah ya, sepeda motor itu termasuk barang mewah, berarti ada pajaknya. Pajaknya di sini adalah 10%. Yang ditanya adalah harga yang harus dibayar oleh ayah. Maka cara penyelesaiannya, kita cari dulu besar pajaknya berapa. Tadi besar pajaknya adalah 10% dikali 20 juta rupiah. Nah, 10% ini kita ubah menjadi pecahan, yaitu 10 per 100 dikali 20 juta. Ini tinggal dicoret ya. Jadi kalau dihitung hasilnya adalah 2 juta rupiah. Ini hanya pajaknya saja 2 juta. Nah, kalau yang ditanya uang yang harus dibayar oleh ayah, berarti harga awal motornya yaitu 20 juta ditambah dengan harga pajaknya ya. Besar pajaknya yaitu 2 juta rupiah. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 22 juta rupiah. Jadi, uang yang harus dibayar oleh ayah adalah 22 juta rupiah. Jadi, kalau beli motor itu harganya harus disesuaikan dengan pajaknya ya. Kan lebih mahal karena ada pajaknya seperti itu. Oke, itu saja materinya. Syukron kathiron untuk perhatiannya. Setelah ini silahkan kalian latihan soal di e-learning. Semoga kalian bisa lebih paham setelah mengerjakan soal-soal tersebut. Sekian dari Ibu. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.